Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yuliana SPD, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Ulama Rahman. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan best practice, kegiatan best practice yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Luragung. Kegiatan best practice yaitu dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berikut beberapa rangkaian kegiatan best practice saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Anci Cisna MPD, Kepala SMP Negeri 1 Luragung, akan memberikan testimoni terhadap pelaksanaan PPL Saudara Irfan Yuliana SPD. Dalam pelaksanaan PPL, Saudara Irfan telah mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan perangkat lainnya yang mendukung kegiatan PPL tersebut. Dalam proses pembelajaran, Saudara Irfan mempergunakan perangkat seperti PowerPoint sehingga terjadi interaksi yang menarik antara peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menerima hasil pembelajaran secara maksimal. Selama persiapan dan pelaksanaan, Saudara Irfan telah menjalin kerjasama dengan saya sebagai kepala sekolah dan rekan guru-guru yang lain di SMP Negeri 1 Luragung. Harapan saya ke depannya, proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran lainnya yang inovatif akan terus dilaksanakan, sehingga proses pembelajaran akan lebih berkualitas dan dapat memperoleh hasil yang maksimal serta dapat diserap oleh seluruh peserta didik. Demikian testimoni saya sampaikan. Semoga pembelajaran di SMP Negeri 1 Luragung semakin berhasil dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Suwarno SPD, selaku guru SMP Negeri 1 Luragung dan rekan kerja dari Bapak Irfan Yuliani SPD. Di sini saya akan memberikan kesan dan tanggapan terkait kegiatan PPL yang telah dilakukan oleh Bapak Irfan Yuliana SPD selaku guru PJOK kelas 8. Kegiatan PPL yang diterapkan model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning, di mana dibuat secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu produk yang diberikan tugas mengenai senam lantai, meroda, dan guling lenting. Dengan berkelompok, peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar sehingga pelajaran PJOK menyenangkan. Selain itu, menunjukkan media pembelajaran berbasis teknologi kepada peserta didik, di mana berupa menggunakan PPT dan video pembelajaran. Peserta didik berlanjut di sini saja sehingga dapat berlanjut seterusnya. Dapat motivasi guru lain termasuk saya untuk dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif saat pembelajaran berlangsung. Sekian pesan dan pesan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anjasa. Saya perwakilan dari SMPN 1 kelas 8. Saya merasa senang belajar agar bersama Bapak Irfan Yuliana SPD, karena seru dan menarik. Kita bisa melihat video pembelajaran secara langsung tentang bagaimana cara melakukan lantai, gerak mudah, dan kemudian kita menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran untuk kelompok saya membuat tugas video pembelajaran senam lantai, meroda, dan guling lenting dalam sebuah kelompok untuk ditampilkan dalam proses pembelajaran langsung, karena kami bekerja sama secara penting. Terima kasih Pak Irfan karena telah membimbing kami dengan dengan sabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nugraha SPD, perwakilan dari wali siswa kelas 8
di Sekolah SMP Negeri 1 Luragung. Saya akan memberikan pesan dan kesan saya kepada pembelajaran yang sudah Bapak Irfan berikan kepada siswa saya, khususnya kelas 8. Setelah melakukan pembelajaran dengan metode berbasis teknologi anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar, dan pesan saya semoga pembelajaran terus berlanjut dan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi belajar siswanya. Mungkin sekian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya. Udah terasa? Ya, dan buat ya kita Memulai kegiatan belajar dan keselamatan mulai. terima kasih pada dia sudah mengisi doa ya. Apa mengecek kehadiran ya, mengecek kehadiran kalian kelas 84 ya, tempat ya, semuanya ada 17 ya. Adrian, Aji, Harga, Esa, Sakit, apa keterangan? Apa keterangan? Indah, Lala, Muhammad Fahri, mana? Muhammad Budi, hadir. Muhammad Hajar, hadir. Nabila, Raka, hadir. Revan, Rehan, Riselda, Taulia, Winda, Perlita. Oke, yang nanti cuma 2 orang ya, Esa sama Muhammad Fahri ya. Tadi tanpa tekanan tadi. Dan nanti nggak ada suratnya ya. Oke, itu buat ya, ya kemudian Bapak jadikan nasional buat asal nasional kita ya. Oke, silakan berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, ya materi yang akan disampaikan yaitu senam pantai. Ya, gerak olahraga guling. Ya, buat materi. Ya, buat materi apa? Sekarang, ya pertemuan yaitu senam lantai dan senam lantai, gerak roda dan guling. Ya, yang akan disampaikan, yang akan dipraktekkan sama kalian. Ya, terus yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya silakan dibacakan sama Indah. Silakan. Ya. Sama dalam
silakan ambil yang keduanya. Ya, yang ini. Tekan dulu. Oh iya, ya. Ada? Titik. Yang itu, sekarang ini. Oh, yang suaranya lebar. Ya, sekarang ini yang kedua. Ya. Oke. Ya. Tahu lihat yang ketiga. Psikomotor. Peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi prinsip dasar tentang lantai, meroda, dan guling lenting dengan benar. Peserta didik dapat mendesain variasi dan kombinasi prinsip dasar tentang lantai, meroda, dan guling lenting dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan dipraktekkan sama kalian. Ya, yaitu yang kognitif, afektif, terus sikap, afektif, sifat. Kognitif itu keterampilan dan psikomotor. Ya, praktikan, memahami, kognitif memahami, paham tentang kombinasi dan variasi roda dan guling lenting. Ya, nomor 3 ya psikomotor mempraktikan. Kita harus mempraktikan, ya, mempraktikan variasi dan kombinasi dengan lantai, roda dan guling lenting. Nah, sekarang gambarnya, sekarang videonya. Ya, tuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan roda. Sudah siap semuanya? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Ketika melakukan gerakan roda, posisi awal berdiri tegak dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas dan dibuka membentuk huruf V. Kemudian kaki kiri. Video pembelajaran kita spesifik senam lantai dan guling lenting. Berikut ini cara melakukan gerakan guling lenting dimulai dengan sikap awal dengan posisi jongkok dan gerakan tangan lutut tegak, dua belah tangan berkumpul pada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Lakukan gerakan guling lenting. Pada saat badan berada di atas kepala, gerak Duduk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Dan Bapak akan menjelaskan. Ya. Kelompok 2 sini, kelompok 1. Dekat, geser. Jangan terlalu dekat. Kelompok ya. Kalian kelompok 1 ya, pelajari dulu langkah-langkah buat membuat produk. Ya, produk. Ya, kelompok 2 juga sama kelompok 3. Ya, seperti yang kalian tadi Bapak jelaskan. Ya, tuh, ya. Bikin produk, terus pekerjaannya seperti apa, pengen tahu ya hasil kalian di atas dipraktekkan kelompok. Ya, ntar juga saya akan beri video yang kalian sudah pelajari waktu kemarin. Ya, itu ya nomor 1. Aja lu. Oke, bagus. Ya. Ya. Oke, bagus, kasihlah. Oke, Bu. Oke, sekarang boleh nanti. Semuanya maju. Oke, bagus. Bapak, maju. Sini, oke, Bu.
mulai awalannya, dari sikap pelaksanaan dan akhirannya seperti apa. Ya, kalian kemarin sudah bikin video ya, buat pelajaran. Ya, buat produknya. Ya, terus siapa yang mempraktekkan, siapa yang mempresentasikan, siapa yang di laptop. Ya, di video tersebut. Ya, ntar dinilai sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Indriani. Dan saya Risalda Maria Putri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gerakan meroda dan guling lenting. Yang pertama, gerak dominan senam lantai meroda. Langkah-langkah gerakan meroda. 1. Posisi badan sikap awal gerakan meroda dalam senam lantai adalah berdiri tegak dengan posisi menyamping. 2. Gerakan kaki meroda atau baling-baling yang benar dapat dilakukan dengan kedua kaki dibuka sedikit lebar dengan posisi tangan direntangkan ke atas membentuk huruf V. Kaki kanan diayunkan ke atas dengan kaki kiri menjadi tolakan. Posisi kedua kaki terbuka dan sedikit serong. 6. Letakkan kaki kanan di samping tangan kanan, sedangkan lengan kiri terangkat. Lakukan langkah ini bersamaan dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. 2. Gerak dominan senam lantai guling lenting. A. Sikap awal guling lenting. Posisi badan berdiri tegak dengan merapatkan kedua kaki dan kedua lengan lurus ke atas. Lalu letakkan tanganmu di matras dengan jarak 1 langkah dari kaki. Selanjutnya letakkan tepuk di antara kedua lengan tangan guna mengambil sikap guling ke depan. Jagalah kakimu supaya tetap rapat dan lurus. B. Sikap pelaksanaan guling lenting. Gulingkan badan ke depan. Pada saat posisi badan berada tepat di atas kepala, lalu lecutkan dengan keras menggunakan kedua kakimu dengan dibantu tolakan atau dorongan tumpuan kedua tangan pada matras. Dengan gerakan tersebut, maka badan akan terangkat dan melenting ke depan. C. Sikap akhir guling lenting. Setelah badan berhasil melenting, siapkan kedua kakimu untuk mendarat di matras. Pastikan badan tetap terayun ke depan dan kedua tangan ikut terangkat lurus ke atas. Gerakan terakhir yaitu posisi badan harus berdiri tegak. Gerakan roda dari hasil produk kelompok 3. Pembelajaran pada hari ini alhamdulillah yang berjalan dengan lancar, walaupun dari tadi gerakan roda dan guling lentingnya ada yang mendekati sempurna yang bisa, yang kurang yang bisa kurang. Ya, tadi pernah bilang beberapa kali minimalnya mengetahui dan tadi dipelajari. Yang pertama mengamati nanya kamu, terus bikin kelompok dari atap PD-nya, ya, terus mempraktikkan setiap kelompoknya, terus bikin produk, ya, video dari kelompok 1, 2, atau 3, ya, itu kalian hasilnya, ya, tahu, ya, kalau ntar ditanya sama dia siapa guling roda gimana, guling lenting gimana, aduh Pak, biasa nggak boleh seperti itu. Ya, kalau bisa minimalnya tahu dasarnya dulu. Ya, oke, refleksi buat pembelajaran ini, ya, pembelajaran pada hari ini
berterima kasih ya sama kalian pelajaran ini, mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan dengan baik ya, amin ya, buat pelajaran ya buat kalian kedepannya, buat terutama materi dengan lantai meroda dan linting referensinya yang pelajaran ini cukup baik lah, ataupun ada yang udah bisa, ada yang kurang ya. Oke ya, setelah itu kita melakukan pendinginan. Silakan berdiri. Dah ya, silakan kalian terus silakan pendinginan ya, terus lagi ya, lepaskan bentuknya ya, kita lagi ke belakang ya, saya ikuti Bapak, ikuti terus lepaskan pendinginannya kembali. Oke, itu cukup buat pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya, semoga ketemu lagi buat pembelajaran selanjutnya. Buat pembelajaran selanjutnya, buat pertemuan yang akan datang, kita akan membahas permainan bola besar, yaitu sepak bola ya. Materinya menggiring dan menghentikan bola ya, materi yang akan disampaikan buat minggu depan ya. Cukup dari Bapak, mohon maaf kalau ada kata dari Bapak maupun kekurangan yang kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya datangnya dari Allah, kurangnya datangnya dari diri Bapak sendiri ya. Ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf sekali lagi ya. Kita mengakhiri dengan berdoa ya, menutup doa. Siapa tadi yang sudah Bapak? Ya silakan Saudara Reva menutup doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada hari ini alhamdulillah kita berdoa agar tadi kegiatan dengan manfaat berdoa Islam. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Saudara Reva sudah menutup dengan doa. Ya, Pak sekali lagi ucapkan terima kasih. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan hasil back practice saya tepatnya pada tanggal 20 Januari 2023 bertempat di SMP 1 Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan pembelajaran PJBL Project Listening dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menyebutkan, mempraktikkan, menganalisis dan mendesain dengan berkaitan materi senam lantai, guling depan dan meroda, dan memanfaatkan teknologi informasi ataupun TIK dalam pembelajaran. Adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah satu, motivasi peserta didik belum maksimal dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Tiga, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi TIK dalam pembelajaran. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan terjadi adalah peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang diterapkan cenderung hanya berpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah, dan guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena sebagian besar rekan guru juga mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Yang kedua, dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, menantang peserta didik untuk membuat produk video pembelajaran berkelompok yang diberikan melalui proses diskusi. Kemudian yang ketiga, dapat memotivasi para rekan lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman barunya yang bertanggung jawab dalam kelompok untuk melakukan presentasi dengan percaya diri. Adapun pesan saya sebagai guru bertanggung jawab dalam pembelajaran yang inovatif, yaitu yang pertama, membuat rancangan perangkat pembelajaran dengan menerapkan model yang inovatif. Yang kedua, membuat bahan ajar yang kreatif dan menarik. Yang keempat, membuat LKPD yang menarik. Kemudian yang kelima, membuat evaluasi peserta didik
dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, menyiapkan perangkat perekaman berupa HP, laptop, proyektor, infocus layar, kuota speaker, dan stop kontak listrik. Perencanaan pembelajaran yang inovatif dilakukan agar tujuan pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan analisis penyebab masalah dari hasil wawancara maupun hasil kajian direktur, adanya masalah peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran disebabkan karena pertama, guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik, materi, dan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru kurang memanfaatkan TIK untuk pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, kurangnya rangsangan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Dari beberapa penyebab permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi guru adalah: 1. Menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan PPT yang interaktif. Ketiga, merangsang motivasi belajar peserta didik dengan memberikan ice breaking berupa tepuk PJOK. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Menerapkan model pembelajaran PJBL. Adapun strategi yang dilakukan untuk memilih model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan teknik pembelajaran. Guru memilih PJBL karena model ini berpusat pada peserta didik dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode mengajar dengan fokus membuat produk yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan serta laporan akhir. Kemudian selanjut proses pembelajaran model pembelajaran diawali guru mempelajari model-model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan sintak PJBL. Pertama, pertanyaan mendasar, mengamati video dan menanya melalui PowerPoint dan memberikan pertanyaan pemantik. Kedua, mendesain perencanaan produk, mengasosiasi dan mengumpulkan informasi. Pada tahap ini guru membagi kelompok secara heterogen, membagikan LKPD. Ketiga, menyusun jadwal pembuatan pengumpulan informasi. Dan pada tahap ini guru dan peserta didik diharapkan untuk menentukan batas waktu pengerjaan produk dan mendiskusikan jadwal latihan dan memperhatikan batas waktu pengumpulan. Kemudian yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, mengkomunikasikan, mengembangkan dan menyajikan hasil pembuatan produk peserta didik. Pada tahap ini peserta didik memaparkan hasil rancangan kelompoknya. Kemudian yang kelima, menguji hasil, menyimpulkan. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, peserta didik minta per kelompok untuk mempresentasikan hasil produknya. Kemudian keenam, evaluasi pengalaman belajar, menyimpulkan. Guru merefleksi atau memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun sumber daya diperlukan untuk memilih model pembelajaran ini adalah selain guru memahami model-model pembelajaran tersebut, juga diperlukan buku pelajaran, jaringan internet, laptop, dan HP. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran inovatif yang berbasis TIPEC, yaitu dalam bentuk PowerPoint, dan kita juga menggunakan media konkret ataupun strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media PowerPoint dan media konkret yang tepat sesuai dengan media pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kemudian proses pembuatan media diawali dari materi senam lantai, roda, dan guling lenting. Media pembelajaran yang dibuat berupa PPT. Adapun sumber daya yang diperlukan untuk membuat media berbasis TIPEC yaitu membuat PowerPoint, sedangkan dari media konkret yaitu berupa tayangan dari YouTube. Kemudian yang ketiga, merangsang motivasi peserta didik dengan ice breaking berupa tepuk semangat. Adapun dalam langkah aksi dirasa efektif. Hal ini terlihat dari yang pertama, menerapkan model pembelajaran PJBL, menumbuhkan motivasi dan keaktifan dalam merangsang peserta didik dan peserta didik bekerja sama dalam tim untuk penggunaan media berbasis TIPEC, PowerPoint, dan media konkret dalam mendorong peran aktif seluruh peserta didik untuk menyimak
secara langsung video pembelajaran yang ditampilkan dan melalui media konkret dapat membuat peserta didik dapat terlihat langsung dengan medianya. Adapun respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat antusias. Kegiatan pembelajaran ini termotivasi saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat dari kegiatan perkelompok, seluruh peserta didik ikut berpartisipasi. Seluruh peserta didik mengerjakan LKPD dan menyelesaikan dengan baik, dan peserta didik senang mengikuti pembelajaran PJOK. Faktor keberhasilan dari pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan ice breaking sesuai yang direncanakan dalam proses pembelajaran. Itulah hasil pemaparan salah satu dari hasil baik practice saya di PPL kedua. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.